Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Investor membukukan keuangan sehari setelah emas batangan menembus $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 66,2 juta rupiah untuk pertama kalinya. Para pelanggan berkumpul di sebuah toko emas di pecinan Bangkok, Thailand pada Kamis. Warga Bangkok berbondong-bondong ke toko emas di tengah lonjakan harga. Sebagian besar mengatakan inilah saatnya untuk membeli dan berinvestasi karena harga emas kemungkinan akan terus naik. Dikutip dari Reuters, pemilik emas membukukan keuntungan sehari setelah emas batangan menembus level $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 66,2 juta rupiah. Untuk pertama kalinya di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, serta harapan akan pemangkasan suku bunga Amerika Serikat lebih lanjut tahun ini. Emas telah melonjak 54% year on year karena pembelian yang kuat dari bank sentral, peningkatan permintaan untuk exchange traded fund atau ETF yang didukung emas, pelemahan dolar dan permintaan safe haven. Emas dipandang sebagai aset berwujud mengingat ketidakpastian dunia yang memberikan rasa stabilitas keuangan yang lebih baik. Kita ke hot news yang berikutnya. Serangan pesawat nirawak Rusia menyebabkan 5 orang terluka dan merusak infrastruktur, pelabuhan, serta energi. Truk kargo terbakar di lokasi serangan pesawat nirawak Rusia di wilayah Odessa, Ukraina pada Kamis. Serangan pesawat nirawak Rusia tersebut menyebabkan 5 orang terluka dan merusak infrastruktur pelabuhan serta energi di wilayah selatan Ukraina. Kepala Administrasi Negara Daerah Odessa, Oleh Kiper menjelaskan, serangan tersebut juga memutus aliran listrik ke 30.000 konsumen dan membakar kontainer berisi minyak sayur dan pelet kayu di pelabuhan. Sementara itu, 2 bangunan tempat tinggal, sebuah gedung administrasi, dan sebuah pom bensin terbakar. Untuk menanganinya, 83 petugas penyelamat ikut serta dalam pembersihan dengan 18 peralatan pemadam kebakaran dan 1 robot pemadam kebakaran dari layanan darurat negara, serta 4 sukarelawan dan 1 truk pemadam kebakaran. Kita ke hot news yang berikutnya dari dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah anggapan bahwa etanol tidak layak sebagai bahan campuran bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya banyak negara di dunia yang sudah lebih dulu mengimplementasikannya. Ia mencontohkan sejumlah negara yang terlebih dahulu menerapkan pencampuran BBM dengan etanol. Salah satunya Brasil yang telah mencampur bensin dengan etanol hingga 27%. Bahkan di beberapa negara bagian Brasil, tingkat campurannya sudah mencapai 100% atau I100. Menurut Bahlil, pencampuran etanol dalam BBM bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penggunaan etanol dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBT-KE Kementerian SDM Enia Listiani Dewi menjelaskan, sejauh ini sudah ada banyak negara yang telah memanfaatkan etanol untuk campuran BBM jenis bensin. Misalnya Amerika sudah I20, Brasil I35 dan I100, Thailand I20, India I20, hingga di negara-negara di Eropa I10. Menurut Enia, saat ini pemerintah tengah mendorong peningkatan penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin. Bahkan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan pabrik biodiesel di Merauke, Papua Selatan, yang ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Kita beralih ke hot news yang terakhir dalam laporan prediksi musim hujan 2025-2026 di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan terkait fenomena musim hujan di Indonesia yang terjadi dalam waktu tidak bersamaan. Dibandingkan kondisi normal, musim hujan 2025-2026 diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia, dimulai pada September hingga November 2025. Adapun puncak musim hujan akan terjadi pada November hingga Desember 2025 di Indonesia bagian barat, lalu pada Januari sampai Februari 2026 di Indonesia bagian selatan dan timur. Fenomena La Nina yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah ekuator lebih dingin dari biasanya diprediksi akan datang di akhir 2025. La Nina dapat meningkatkan curah hujan di Indonesia, terutama jika suhu perairan lokal hangat.
Melihat kondisi cuaca di Indonesia, BMKG memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya yang ditekankan adalah di sektor kesehatan, lebih spesifik terkait wabah demam berdarah atau DBD di Jakarta. Lantaran adanya cuaca dengan kelembapan lebih dari 80% dan risiko tinggi di Jakarta Utara, Selatan, dan Timur. Untuk itu BMKG mengimbau agar dilakukan pemberantasan sarang nyamuk, larvasidasi, fogging, fokus penyuluhan, serta monitoring melalui sistem peringatan dini DBD BMKG. Sementara di sektor pertanian, BMKG mengingatkan perlunya penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan periode puncak musim hujan. Selain itu, BMKG mengimbau adanya pengendalian hama secara intensif, pengelolaan drainase, penyesuaian pemupukan untuk mengurangi pencucian nutrisi, serta pemanfaatan air hujan.